Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, di mana pada Jumat kali ini insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib nanti akan disampaikan oleh Kombes Pol Dr. Andos Zainuri Anwar MAG, sedangkan nanti kemudian muazin pertama akan dikumandangkan oleh Muhammad Syawal Mubarak Esos, sedangkan muazin kedua nanti akan disampaikan oleh Haji Saiful Anwar SPDI, sedangkan imam nanti kita akan sama-sama dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz SK MAG, dengan imam kedua oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita kali ini adalah menjadi ibadah Jumat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat, doa, cita-cita kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa di Masjid Istiqlal Jakarta sudah hadir beberapa jamaah yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta, di mana Masjid Istiqlal Jakarta merupakan salah satu menjadi masjid terbesar di Indonesia yang kemudian menjadi simbol Indonesia. Dan nanti tema yang akan diangkat oleh Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri Anwar MAG adalah tentang bagaimana membangun etos kerja yang tinggi, di mana di tengah selesai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahwa ada salah satu yang akan menjadi tugas umat Islam atau umat manusia adalah untuk kembali bekerja, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan bekerjalah kalian, maka niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu itu. Nanti kita akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan poin-poin atau etos-etos kerja seperti apa yang ditekankan di dalam Islam untuk menciptakan produktivitas kerja. Nanti Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri Anwar MAG akan memberikan pandangan-pandangannya bagaimana Islam itu di dalam memberikan ruang-ruang atau dukungan terhadap bekerja. Tentu landasan teologis di dalam Al-Quranul Karim cukup banyak, bahwa bagaimana bekerja itu adalah merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa yang akan bertindak sebagai imam pada Jumat kali ini pada tanggal 5 Mei 2023 Miladiah akan dipimpin langsung oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz MAG, dan nanti akan dipimpin oleh imam yang kedua oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini di Masjid Istiqlal Jakarta sedang berlangsung pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana ayat Al-Quranul Karim pada Jumat Istiqlal pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh qari kita Haji Saiful Anwar SPDI, dan nanti beliau juga sekaligus akan menjadi muazin pada Jumat kali ini. Para pemirsa dari mati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas sebagai umat Islam adalah untuk meneruskan salah satu estafet kepemimpinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan bahwa laqad ja'akum, sungguh kalian telah dijadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Dan lagi-lagi bahwa kepemimpinan yang ditekankan oleh Al-Quranul Karim, bahwa kepemimpinan di dalam berbagai aspek. Dan tentu nanti saya yakin bahwa tema tentang kepemimpinan sebagai hamba Allah yang menjadi khalifah, bahwa nanti akan disinggung juga oleh khatib kita Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri MAG.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini di layar kaca Anda bahwa Anda bisa saksikan bahwa para jamaah sudah banyak yang berdatangan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, dan jamaah yang hadir tidak hanya di jamaah seputaran Jakarta, tapi juga tidak sedikit ada yang datang dari beberapa daerah hanya untuk datang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saat ini di prosesi ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta sedang dibacakan petugas-petugas yang akan bertugas pada Jumat kali ini, akan dibacakan oleh MC yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana ini adalah merupakan salah satu daripada susunan-susunan yang menjadi rangkaian di dalam prosesi ibadah sholat Jumat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat Jumat kita ini adalah merupakan Jumat yang kedua pasca dari pelaksanaan ibadah suci Ramadan, dan ini menjadi rangkaian dalam peningkatan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa salah satu daripada ciri kesuksesan ibadah puasa seseorang itu adalah akan terlihat dalam pasca perayaan ibadah pasca Ramadan. Tentunya di dalam bulan Syawal, di dalam konteks hadis Nabi SAW dikatakan bahwa apabila seseorang melakukan ibadah puasa setelah daripada Idul Fitri diikuti dengan 6 hari sesudah 1 Syawal, maka puasanya seperti puasa sepanjang masa. Ini adalah merupakan salah satu reward atau juga ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa secara tulus, kemudian diikuti dengan 6 hari sesudah 1 Syawal. Dan salah satunya adalah tentunya adalah di bidang produktivitas kerja, bahwa kerja yang dituntut di dalam ibadah puasa, kerja yang berasaskan kedisiplinan. Itulah yang ditempa di dalam 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan kemarin, dan nanti ini akan menjadi titik tekan perhatian dari khotib kita Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri Anwar Imam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita pada Jumat kali ini kemudian dilanjutkan dengan, maksud saya, puasa 6 hari sesudah 1 Syawal, ini menjadi saksi bahwa Allah sedang memberikan salah satu ciri daripada kesuksesan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan selama 30 hari kemarin. Para pemirsa dari mata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga saya akan mengajak salah satu daripada petugas dari Masjid Istiqlal Jakarta untuk nanti memberikan terkait dengan bagaimana program-program dan juga gambaran-gambaran, atau juga bisa disebutkan tentang bagaimana program-program selama Ramadan, dan juga bagaimana upaya dari Masjid Istiqlal Jakarta sebagai simbol daripada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya non-ritual. Apakah sejauh ini Masjid Istiqlal Jakarta akan mampu memberikan salah satu yang menjadi cita-cita para pendirinya, itu adalah untuk merekatkan umat di antara umat-umat yang ada di bangsa Indonesia. Nanti saya akan mengajak berbicara dengan salah satu petugas atau pengurus yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang disunahkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, siapa saja yang berdoa dengan tulus di situ maka akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kumandang azan pertama akan dikumandangkan oleh Muhammad Syawal Mubarak Esos. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mendengarkan kumandang azan yang dikumandangkan oleh Muhammad Syawal Mubarak Esos. Semoga dengan kumandang azan tersebut semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ada salah satu yang menjadi sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan kepada seseorang untuk memperbanyak membaca salawat. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang membaca salawat satu kali, maka Allah akan membalasnya, memberi ganjaran kepadanya 10 kali lipat. Dan salah satu yang menjadi tempat yang sangat diistimewakan di dalam hari-hari itu adalah hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Siapa saja di dalamnya memperbanyak doa zikir kepada Allah, membaca salawat, kemudian memperbanyak amal-amalan sunnah, maka segala hajat dan cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, saya ingatkan bahwa yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini akan disampaikan oleh Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri Anwar MAG, di mana nanti beliau akan mengangkat tema tentang 4 pilar dalam membentuk pribadi yang beretos kerja unggul. Nah, nanti kita akan mengetahui terkait dengan pilar-pilar Islam apa saja yang kemudian menjadi tonggak di dalam menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki etos kerja yang unggul. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa qul i'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini menjadi salah satu ruang, bahwa ruang kerja itu harus menciptakan produktivitas unggul. Nah, nanti kita akan mendengarkan dari khotib kita Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andos Zainuri Anwar MAG. Adapun muazin kedua akan dikumandangkan oleh Haji Saiful Anwar SPDI. Selamat menyaksikan. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن نتزود به ليوم الحساب وبالعبادة له إظهارا للشكر على جميع المصالح والمنافع التي خلقها لجميع عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الناس والمصطفى لإرشاد أمته لما يرضاه ربه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Istiqlal ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Imam Syafi'i sedang menerima satu pelajaran dari gurunya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i mendengarkan serius dan kemudian menanggapinya dengan penuh bijaksana. Imam Malik menyampaikan satu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan."
Kalau saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sedangkan sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Imam Malik menegaskan kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukanlah bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus yang lainnya. Sebagai murid yang kritis, Imam Syafi'i bertanya, jika seekor burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki? Mulai ini guru dan murid itu pun tetap teguh dalam pendapatnya masing-masing. Satu ketika Imam Syafi'i keluar dari pondok Imam Malik, kemudian berjalan menyelusuri perkampungan. Di sana menemukan para petani sedang memanen anggur, dan Imam Syafi'i ikut membantu memanen anggur petani tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Imam Syafi'i menerima imbalan berupa beberapa ikat anggur. Dengan anggur yang dia terima, Imam Syafi'i semakin yakin bahwa pendapatnya adalah benar, bahwa untuk mendapatkan rizki harus bekerja. Maka beliau bergegas menemui gurunya Imam Malik untuk menyerahkan semua anggur yang di tangannya. Kehadapan gurunya, Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya seraya berkata, jika saya tidak keluar dari pondok ini dan membantu memanen anggur, tentu anggur ini tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Sebagai guru yang bijak, Imam Malik hanya tersenyum sambil mengambil anggur dan mencicipinya seraya berucap dengan lembut, hari ini saya tidak keluar hanya mengambil pekerjaan sebagai guru dan berbisik mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya jika di hari yang panas ini Allah memberi rizki kepada saya berupa anggur. Tiba-tiba engkau datang membawakan anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Imam Syafi'i terbelalak kaget mendengar sambutan gurunya itu, dan akhirnya beliau pun ikut senyum bersama. Hadirin rahimakumullah, dua ulama besar ini memberikan pembelajaran kepada kita betapa etos kerja seorang muslim harus ditunjukkan, dan tawakal kepada Allah adalah merupakan suatu keharusan. Maka kerja dan tawakal adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, membicarakan etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya keinsapan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seseorang agaknya akan sulit melakukan satu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, apalagi pekerjaan itu tidak didasari dengan nilai keimanan, keislaman dan ihsan serta akhlakul karimah, serta tidak ada kaitan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Nurkholis Majid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridho Allah melalui kerja atau amal soleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim menyatakan bahwa bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh
dengan mengerahkan seluruh aset fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairu ummah, atau dengan kata lain bahwa dengan bekerja manusia itu telah memanusiakan dirinya sendiri. Lebih dari itu, cara pandang yang kita yakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya atau menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai satu manifestasi dari amal soleh, dan oleh karenanya bekerja mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Tidak ada amal soleh tanpa iman, dan iman akan merupakan sesuatu yang mandul bila tidak melahirkan amal soleh. Kesemuanya itu mengisyaratkan bahwa iman dan amal soleh merupakan satu rangkaian yang terkait erat, bahkan tidak terpisahkan. Sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Quran, kata amanu selalu diikutkan dengan kata wa'amilus solihat. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kerja, yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara kita memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja dalam Islam. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya bahwa bekerja itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian, sebagaimana difahami dalam satu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhis sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Selanjutnya, pekerjaan harus berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam Islam amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk saleh, sehingga dikatakan amal soleh, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar mutu. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana difahami dari firman Allah, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Pekerja keras dengan etos kerja yang tinggi itu digambarkan oleh salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang harus tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat. Orang yang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan, ini adalah konsep pokok dalam agama. Konsep imbalan bukan hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi. Di dalam Al-Quran ditegaskan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan,
dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dalam hadis bahkan dikatakan, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak Anda mengambil upah itu adalah dari kitabullah. Jadi menerima imbalan atas jasa yang diberikan dalam kaitan dengan kitab Allah berupa mengajarkannya, menyebarkannya, dan melakukan pengkajian terhadapnya tidaklah bertentangan dengan semangat keikhlasan yang diajarkan dalam agama. Ajaran Islam menunjukkan bahwa kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan manusia. Jika filsuf Prancis René Descartes terkenal dengan ucapannya, aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Karena berpikir baginya bentuk wujud manusia, maka sesungguhnya dalam ajaran Islam ungkapan itu akan berbunyi, aku berbuat maka aku ada, aku beramal maka aku ada, dan aku bekerja maka aku ada. Pandangan ini sentral sekali dalam sistem ajaran Islam. Ditegaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali yang ia usahakan atau yang ia kerjakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah. Itulah yang dimaksudkan dengan ungkapan bahwa kerja adalah bentuk eksistensi manusia, yaitu bahwa harga diri manusia, yakni apa yang dimilikinya, tidak lain adalah amal perbuatan atau kerjanya itu. Manusia ada karenanya amal, ada karena amalnya. Dengan amalnya yang baik itu, manusia mampu mencapai harkat yang setinggi-tingginya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, bekerja dengan semangat penuh pengabdian yang tulus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup umat adalah fungsi manusia itu sendiri sebagai khalifatullah fil ard. Dalam beramal, zakat misalnya bisa dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti menyantuni fakir miskin, janda, orang yang sudah lanjut usia, cacat fisik atau mental dan sebagainya, secara teratur per bulan atau sampai akhir hayatnya, atau bahkan sampai mereka mampu mandiri dan mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menangkap pesan dasar dari sebuah hadis sahih yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Karena perintah agama untuk aktif bekerja itu, maka Robert N. Bellah mengatakan dengan menggunakan suatu istilah dalam sosiologi modern bahwa etos yang dominan dalam Islam ialah menggarap kehidupan dunia ini secara giat dengan mengarahkannya kepada yang lebih baik atau islah. Maka adalah baik sekali untuk kita renungkan bersama firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah,
dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dari prinsip-prinsip dasar inilah penting juga dirumuskan ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja Islam. Hal itu akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada satu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk ibadah, suatu panggilan dan perintah Allah yang akan memuliakan dirinya, memanusiakan dirinya sebagai bagian dari manusia pilihan khairu ummah. Maka ciri-ciri etos kerja sebagai Islam diantaranya memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berhitung, menghargai waktu, tidak pernah merasa puas berbuat kebajikan, hidup hemat dan efisien, memiliki jiwa wira swasta, memiliki insting bersaing dan bertanding, keinginan untuk mandiri, haus untuk memiliki sifat keilmuan, berwawasan makro, memperhatikan kesehatan dan gizi, ulet, pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas, serta memperkaya jaringan silaturahim. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita bersama, terutama dalam membangun etos kerja kita. Dan semoga di bulan Syawal ini etos kerja kita semakin meningkat guna membangun kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا يأنس به قلوب متمسكه من المسلمين والمسلمات الذي يتسامحون بالذين يتمسكون بالدين غير دين الإسلام، وأمرنا أن نتزود بالأعمال الصالحات زاد للمعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنفية السمحة ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Istiqimu wa'atadilu. Mohon saf dirapatkan dan diluruskan. Saf yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mengikuti rangkaian dan prosesi ibadah sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2023 Miladia. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tadi yang bertindak sebagai khotib disampaikan oleh Kombes Pol Dr. Andos Zainuri Anwar MAG, di mana banyak sekali poin-poin yang disampaikan terkait dengan pilar-pilar Islam dalam menciptakan semangat etos kerja yang unggul. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang dengan salah satu daripada pengelola di Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu saya sapa Bapak Ki Haji Abu Hurairah Abdussalam. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Bisa diceritakan terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Istiqlal Jakarta, terutama setelah menyambut Ramadan kemarin? Ya, alhamdulillah kegiatan bulan Ramadan yang tahun ini kita selenggarakan di Masjid Istiqlal, tentunya setelah masa pandemi ini kembali dibuka secara normal. Tidak ada pembatasan-pembatasan lagi, baik itu dari segi jumlah jemaah maupun aturan-aturan menyangkut dengan masalah protokol kesehatan. Tetapi tentu meskipun bebas seperti itu, kami buka seluas-luasnya, kami juga tetap menghimbau kepada para jamaah agar tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan tersebut. Tapi itu tidak boleh menghalangi semangat jamaah untuk beribadah di Masjid Istiqlal. Baik. Kemudian apa evaluasi kemarin, kan program-program Ramadan di Istiqlal termasuk salah satu menjadi sumbangsi terbesar di program Islam. Ke depan bagaimana? Ya, jadi insya Allah tahun ini sangat menggembirakan sekali. Ya, banyak sekali jamaah yang datang, terutama yang iktikaf. Betul. Iktikaf yang kami daftar secara resmi itu sekitar 400 orang. Tapi fakta di lapangan yang tidak terdaftar itu mungkin sekitar 1000 lebih. Kemudian animo masyarakat untuk datang berbuka puasa di Masjid Istiqlal sangat tinggi sekali. Begitu pula dengan masyarakat yang ingin membantu penyelenggaraan acara buka puasa juga ini. Alhamdulillah, baik itu dari instansi, dari perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, semua bahu-membahu membantu kami panitia di Masjid Istiqlal dalam rangka mensukseskan amaliyah Ramadan tersebut. Baik, terima kasih banyak Kiai Abu Hurairah yang sudah memberikan informasinya buat kita terkait dengan Istiqlal akan terus berbenah lagi semakin bagus untuk memberikan pencerdasan buat masyarakat Indonesia. Itulah kurang lebih bincang-bincang saya bersama dengan Kiai Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan akhirnya saya Muhammad Hizbullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak.